Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Julius Kukensi. Saya berasal dari jurusan Accounting dengan nomor induk 01060422100119. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat jurnal besar menggunakan database yang sudah saya sediakan. Di sini sudah ada database yaitu akun-akun untuk dimasukkan ke dalam akun debit atau akun kredit. Soal yang pertama itu adalah tanggal 1 November 2015, Pak Budi melakukan investasi ke perusahaannya yaitu PT Serta Mulia selalu senilai 50 juta. Maka di sini kas bertambah dan modal bertambah. Tapi kalau kas itu bertambahnya di debit dan modal bertambahnya di kredit. Maka di sini kas. Tapi supaya lebih memudahkan untuk mencari seluruh database yang sudah kita buat, maka kita perlu ke data validation. Kita pilih yang list, lalu yang ini kita blok semuanya. Lalu oke. Nah, maka di sini kita bisa memilih akun mana yang perlu kita masukkan ke akun kredit ataupun akun kredit. Nah, untuk ini kita tidak perlu membuat per kolom satu-satu, tapi kita bisa langsung copy aja ke samping, lalu copy ke paling bawah. Oke. Yang pertama yaitu kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Itu modal sebesar 50 juta. Dan di sini juga 50 juta. Nah, kalau angka-angka seperti ini kita tidak perlu pakai titik biasa, tapi kita hanya perlu blok semua. Lalu kita pilih yang koma titik ini. Oke. Nah, keterangannya ini adalah melakukan investasi kas ke PT Serta Mulia Selalu. Melakukan investasi ke PT Serta. Nah, yang di bawahnya juga sama. Nah, akun full ini adalah alat bantu untuk nantinya kita membuat buku besar dan neraca saldo secara otomatis menggunakan pivot. Rumus yang digunakan di sini adalah rumus if, yaitu rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung debit sama dengan 0,2 kredit titik 2 debit. Baru ini langsung muncul kas di sini. Jadi semisalnya di akun debitnya ini kita ganti contohnya piutang utang usaha, nanti dia akan terganti sendiri. Oke, yang di bawah sama juga gitu. If sama dengan walaupun di sini akunnya ada di kredit, tetapi semuanya selalu dimulai dari debit. Debit sama dengan 0,2 kredit titik 2 debit. 2 debit. Lalu oke. Nah, itu akan terganti di sini. Kalau kita ganti private, dia akan ke private. Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Tanggal 5 November, Pak Budi menarik uang tunai sebesar 5 juta dari PT Serta Mulia Selalu untuk keperluan pribadinya. Berarti yang berkurang adalah kas dan yang bertambah adalah private. Private bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Makanya yang pertama ini adalah private dan yang kedua ini adalah kas. Sebesar 5 juta rupiah. Keterangannya di sini adalah Pak Budi melakukan penarikan untuk
keperluan pribadi. Nah, ini kan tadi kita udah buat dua. Jadi tinggal kita blok aja, kita tarik ke bawah. Nah, itu akan otomatis tercopy supaya tidak buat satu persatu. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu tanggal 10 November PT Serta Mulia selalu membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 secara kredit. Kalau secara kredit maka perlengkapannya bertambah, tetapi karena belum dibayar dan utang usahanya bertambah. Utang usaha itu bertambahnya di kredit. Maka yang pertama ini adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Utang usaha, oke. Sebesar 1.350.000. Nah, keterangan yang di sini adalah membeli perlengkapan secara kredit. Ini yang bawahnya juga sama. Nah, sama seperti yang tadi, ini tinggal ditarik lagi. Oke. Oke, soal yang keempat. Tanggal 18 November 2015, PT Serta Mulia selalu menerima 7.500.000 dari pendapatan bulan lalu. Maka yang nomor 4 ini adalah karena menerima 7 juta dari pendapatan yang dilakukan bulan lalu, yang bertambah adalah kas dan yang berkurang adalah pendapatan jasa. Karena udah terbayarkan, maka pendapatan jasanya berkurang. Lalu yang ini pendapatan jasa sebesar 7.500.000. 7.500.000. Makanya di sini tulisannya adalah menerima honor dari pelanggan. Pelanggan yang bawahnya juga sama. Oke. Soal selanjutnya itu adalah soal nomor 5. Tanggal 30 November 2015, PT Serta Mulia selalu membayar beban upah sebesar 2.125.000, beban sewa sebesar 800.000, dan beban utilitas sebesar 450.000. Maka ini adalah ada 3 beban. Dan beban itu semuanya kalau bertambah di di debit. Maka ini karena membayar, kasnya itu berkurang, yaitu kasnya berkurang di kredit. Yang pertama adalah beban upah. Beban upah supaya langsung ya, beban upah sebesar 2.125.000. Lalu yang kedua ada beban sewa. Beban sewa sebesar 800.000. Ini untuk nomornya kita bisa tarik aja langsung semuanya ke bawah. Beban sewa 800.000 dan terakhir yaitu adalah beban utilitas. Beban utilitas sebesar 450.000. Nah, maka ini semuanya tinggal kita di sini adalah kas karena membayar secara tunai, tidak pakai kredit. Berarti tidak masuk di utang usaha tetapi langsung ke kas. Ini semuanya tinggal kita tambah yaitu menggunakan rumus sum. Sama dengan sum dalam kurung ini kita blok semua. Baru tutup kurung. Oke, itu akan bertambah dengan rumus sendiri. Jadi misalnya ini kita
ganti jadi 5, itu akan bertambah dengan sendirinya. Oke. Nah, di sini adalah keterangannya adalah membayar beban. Membayar beban. Ini ditarik ke bawah. Ini kita tarik lagi. Oke. Untuk soal yang keenam yaitu tanggal 30 November PT Serta Mulia selalu membayar hutang sebesar 950.000. Karena ini membayar hutang, maka hutangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Maka utang usaha itu berkurangnya di debit dan kas berkurang di kredit. Ini utang usaha dan ini kas. Nah, sebesar 950.000. 950.000. Ini 950.000. Tulisannya sini adalah membayar utang. Lalu ini tinggal ditarik lagi. Oke. Soal yang ketujuh yaitu tanggal 30 November PT Serta Mulia selalu membeli peralatan kantor sebesar 2.600.000. Maka karena membeli peralatan kantor ini secara tunai, peralatannya bertambah di debit dan kasnya itu berkurang di kredit. Maka ini adalah peralatan kantor dan yang ini adalah kas. Tadi itu sebesar 2.600.000. Ini keterangannya berarti membeli peralatan. Ini sama, tinggal ditarik. Oke, selanjutnya yaitu tanggal 30 November, pendapatan PT Serta Mulia selalu diterima yang dicatat pada piutang sebesar 2.100.000. Maka piutangnya bertambah dan pendapatan jasanya bertambah. Kan pendapatan jasanya sudah dikerjakan, tetapi karena belum menerima uangnya, maka masuk di piutang usaha. Itu yang pertama ini adalah piutang usaha. Oh, ini piutang usaha dan yang ini adalah pendapatan jasa. Tadi itu sebesar 2.100.000. Nah, di sini tulisannya mencatat honor terutang. Kita bisa dibesarin, lalu ini tinggal ditarik lagi. Oke, soal yang ke-9, tanggal 1 Desember PT Serta Mulia selalu menyewa gedung untuk 6 bulan sebesar 2.400.000. Maka ini adalah akunnya itu sewa dibayar di muka, dan karena tidak ada keterangan yang membayar kredit, maka ini membayar tunai dan kasnya berkurang di kredit. Yang ini sewa dibayar di mukanya bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Dan itu tadi sebesar 2.400.000. Ini juga 2.400.000. Ini keterangannya adalah membayar sewa untuk 6 bulan. Versi untuk 6 bulan. Oke, yang bawahnya sama, ini tinggal ditarik lagi. Oke. Soal yang ke-10, tanggal 1 Desember, PT Serta Mulia selalu menerima kas dari piutang usaha sebesar 2.100.000. Maka yang karena dia menerima piutang usaha yang dari pendapatan jasa tadi, piutang usahanya bertambah dan pendapatannya ber eh, dan kasnya bertambah, tetapi piutang usahanya berkurang karena sudah menerima uang kas. Kasnya bertambah di debit, piutang usahanya berkurang di kredit sebesar 2.100.000.
Ini penerima pelunasan. Penerima pelunasan piutang. Oke, yang ini juga tinggal ditarik. Nah, ini adalah jurnal umum dari soal yang tadi saya bacakan. Sekarang kita akan membuat yang namanya buku besar dan raca saldo secara otomatis menggunakan pivot. Caranya ini di blok semua sampai bawah. Ini dikosongin nggak apa-apa karena nanti kalau misalnya menambah transaksi lagi. Lalu kita ke insert, kita pilih pivot table. Ini sudah sampai bawah, lalu oke. Nah, di dalam buku besar itu yang akun yang perlu itu adalah nomor dan debit, kredit, lalu akun full. Oh ya, yang di jurnal umum ini kita lupa menambahkan tanggal. Nanti di sini aja. Di format cell. Ini kita insert aja kolom. Ini semuanya kita pindah ke sebelahnya. Ini kita delete. Nah, di sini adalah tanggal. Tadi transaksi yang pertama tanggal 1 November 2015. Bawahnya juga sama. Lalu transaksi kedua tanggal 5 November. Yes. Yang transaksi ketiga 10 November. Lalu transaksi keempat 18 November. Transaksi selanjutnya 30 November. Kita copy. Lalu transaksi selanjutnya sama juga 30 November itu sampai piutang usaha ini. Lalu selanjutnya tanggal 1 Desember. Ganti dulu yang satu. Oke, kalau gitu ini kita delete, kita buat ulang. Ini kita blok semuanya, lalu kita pilih insert pivot table, lalu oke. Nah, di dalam buku besar yang perlu dikeluarkan itu adalah tanggal, debit, kredit, dan akun full. Nah, seperti ini. Lalu gimana? Ini akun fullnya kita pindahin ke bagian filter. Nah, ini sudah semuanya, ini blanknya tidak perlu. Nah, okay. Ini sudah ada debit dan kredit, tetapi buku besar itu harus ada saldo debit dan saldo kredit. Caranya adalah kita ke pivot analyze, kita pilih field item and set, calculated field. Nah, di sini kita tulis saldo debit.
Rumus yang digunakan itu adalah rumus if, jika. Yaitu jika debit lebih besar daripada kredit, titik 2, debit dikurangi kredit, titik 2, 0. Saya ulangi, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, titik 2, 0. Oke. Nah, di sini saldo debitnya masih 0 karena ini mencakup semuanya. Jika kita pilih salah satu contohnya kas. Nah, itu saldo debitnya akan keluar. Saldo debitnya sudah, sekarang kita membuat saldo kredit. Pilih saldo kredit. Rumusnya sama, tapi cuma dibalik. Yaitu, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit yang dikurangi debit. Sama dengan titik 2, 0. Saya ulangi, jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit, titik 2, 0. Oke, nah di dalam buku besar itu kan akunnya berdiri masing-masing, maka ini kita harus buat akunnya masing-masing dengan cara kita hanya copy saja, lalu ini kita besarin, lalu di sini kita tinggal pilih piutang usaha. Nah, itu akan terganti secara otomatis. Ini kita buat sampai seluruh akunnya yang ada di jurnal umum tadi berdiri masing-masing. Setelah piutang usaha itu ada perlengkapan, lalu ada setelah perlengkapan ada peralatan kantor. Setelah peralatan kantor itu ada utang usaha. Selanjutnya utang usaha ada sewa dibayar di muka. Selanjutnya setelah sewa dibayar di muka ada modal, akun modal. Setelah modal ada prive atau dividen. Lalu ada pendapatan jasa. Setelah pendapatan jasa ada beban upah. Setelah beban upah ada beban sewa. Setelah beban sewa dan terakhir beban rutinitas. Di sini blanknya tidak perlu ya karena tidak ada isi. Nah, ini adalah buku besar. Ini buku besarnya dibuat semuanya ke kanan supaya nanti jika ada penambahan transaksi tidak mengganggu yang di bawahnya. Kalau kita buat atas bawah itu takutnya akan mengganggu jika transaksinya banyak. Oke, setelah kita membuat buku besar, kita kasih nama dulu buku besar. Selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo atau trial balance. Kita kasih nama neraca saldo. Nah, neraca saldo ini hampir sama dengan buku besar, tetapi neraca saldo ini adalah semua akun fullnya dijadiin satu dan di total. Yaitu kita copy salah satu, kita pindah ke sini. Nah, ini kita pilih yang all, kan untuk semua transaksi. Nah, di sini lalu akun fullnya ini kita pindahkan di bagian rows paling atas. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita klik kanan,
kita pilih yang expand collapse, baru kita pilih collapse entire field. Nah, ini dia akan semuanya tercatat. Tapi dalam neraca saldo ini atau trial balance yang kita perlukan hanyalah saldo debit dan saldo kredit. Maka ini bisa kita hide aja. Oh, ini kita sumnya kita hilangin aja supaya mudah diingat. Nah, tetapi dalam pivot yang ini ada kekurangannya, yaitu grand totalnya ini tidak bisa mentotal apa yang ada di atasnya ini. Maka caranya adalah kita membuat totalnya sendiri dengan menggunakan rumus sum atau SUM, yaitu sum buka kurung, ini kita blok semuanya, tutup kurung, oke. Lalu ini sebelahnya. Nah, itu kalau benar itu maka akan balance kiri kanan. Ini kita bisa hide aja. Lalu di bagian totalnya ini kita bisa kasih warna yang mendekati ya, ada di warna ini. Nah, oke, ini sudah ada kasnya, piutang semuanya akun-akun yang ada di jurnal umum tadi. Nah, saya akan kasih contoh jika kita melakukan penambahan jurnal. Contohnya di sini kita melakukan penambahan di piutang usaha dan kas sebesar 500.000. Ini juga 500.000. Nah, lalu kita ke buku besar, kita lihat di piutang usaha dan kas ini belum ada transaksi yang 500.000 itu, maka tinggal kita pilih pivot table analyze, kita refresh. Nah, di situ nanti akan bertambah dengan sendirinya. Bertambah sebesar 500.000. Oke, ini tadi kita kasih tanggalnya biar oke, kita ke sini, kita pilih yes. Ini kita harus tambah dulu. Kita refresh. Nah, itu akan bertambah di tanggal 2 Desember sebesar, ini kan 2 Desember dan 3 Desember sebesar 500.000. Nah, jika kita menggunakan otomatis ini, jika penambahan jurnal itu akan tinggal di refresh saja, maka buku besar dan neraca saldo yang di sini akan bertambah dengan sendirinya. Nah, ini totalnya kok hilang. Sum sama dengan sum. Itu buka kurung, oke. Sebelahnya juga. Nah, itulah tadi cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo secara otomatis. Sekian, terima kasih.